Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Ya adik-adik, masih ingat dengan kakak siapa ini? Siapa? Kak April, iya betul Kak April. Hari ini Kak April akan mengajak adik-adik untuk beribadah bersama. Sebelum mulai ibadah, coba rapikan dulu duduknya. Sudah rapi duduknya? Oke, kita akan menyanyikan dulu satu buah lagu. Lagunya itu pasti adik-adik sudah tahu, Bertemu Dalam Kasih-Nya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu yuk, yaitu Baca Kitab Suci. Adik-adik tahu kan lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Akan cerita kepada adik-adik tentang Tuhan Allah yang menciptakan manusia dengan sangat istimewa. Wow, kita diciptakan istimewa oleh Tuhan. Tapi Kak April mau ajak teman Kak April ya, namanya itu Tiur. Kita panggil bareng-bareng yuk si Tiur. Tiur, kita panggil satu kali lagi yuk. Tiur. Apa itu berisik-berisik? Halo. Halo Tiur. Nah adik-adik, ini teman Kak April yang namanya Tiur. Halo, namaku Tiur. Ya adik-adik, sebelumnya kita akan cerita. Coba Tiur duduk yang rapi ya. Sudah. Adik-adik juga duduk yang rapi ya di rumah. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Allah. Adik-adik bisa tunjuk
jelas Allah menciptakan kita manusia sangat istimewa. Coba diulangin lagi ya adik-adik. Bareng Tiur kamu juga ngucapin ya sama adik-adik. Oke. 1, 2, 3. Tuhan Allah menciptakan manusia sangat istimewa. Betul, iya. Kenapa Tuhan Allah menciptakan manusia sangat istimewa? Karena adik-adik coba pegang hidung adik-adik. Coba bernafas kayak Kak April. Adik-adik kita punya hidung untuk bernafas. Lalu kita punya mata untuk melihat. Nih kayak Tiur juga ada mata untuk melihat. Lalu ada juga mulut untuk berbicara. Ada telinga untuk mendengar. Dan juga ada satu lagi yang membuat manusia istimewa, yaitu manusia diberi akal budi oleh Tuhan. Gimana Tiur? Hebat kan Allah itu? Ya, hebat sekali ya Allah. Ya, kita diciptakan sangat istimewa. Terus nih Tiur, kakak mau tanya ke Tiur. Tuhan sudah menciptakan manusia itu istimewa. Jadi apa sih yang harus manusia lakukan sebagai apa ya? Sebagai tanda bersyukur karena sudah diciptakan Tuhan. Kalau menurut Tiur ya Kak April, manusia itu harus bersyukur. Contohnya, memuji nama Tuhan, beribadah. Lalu untuk adik-adik di rumah bisa merawat tanaman, menjaga hewan-hewan. Misalnya siapa yang punya kucing di rumahnya? Siapa adik-adik yang punya kucing di rumah? Iya, kucingnya suka dikasih makan gak? Harus dikasih makan ya Tiur? Iyalah. Terus apalagi coba Tiur sebutin? Selain itu harus membantu orang tua. Lalu membersihkan lingkungan di rumah, nyapu-nyapu. Oh, harus nyapu-nyapu ya adik-adik? Iya. Misalnya sesudah makan taruh gelasnya ke wastafel. Oke. Apalagi coba Tiur? Ya, sepertinya sudah cukup untuk adik-adik orang kecil. Jangan lupa untuk yang kelas TK harus rajin belajar membaca supaya membacanya pintar. Oke. Terima kasih Tiur. Sudah Kak April? Ya. Wow, banyak sekali ya masukan dari Tiur. Katanya adik-adik sekolah minggu harus memuji Tuhan. Harus apa tadi? Memberi makan hewan, membersihkan rumah juga ya, bantu-bantu orang tua. Lalu apa lagi tadi Tiur? Ada juga merawat tanaman, suka siram-siram tanaman. Wah, ya, betul. Berarti dengan seperti itu Tuhan Yesus bisa senang ya Tiur sama adik-adik sekolah minggu. Ya, Tuhan Yesus sangat sayang sama adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus juga sangat senang jika adik-adik membantu orang tua di rumah. Oh, iya ya. Tuhan itu sungguh luar biasa. Sayang sama adik-adik, terus senang kalau adik-adik membantu orang tuanya. Ya, betul. Oke. Sip. Jadi adik-adik, nanti setelah ibadah ini, adik-adik harus membantu orang tua. Contohnya, adik-adik sudah selesai makan. Nah, piringnya itu langsung ditaruh di wastafel.
Misalnya adik-adik belum bisa mencuci piring, gak apa-apa, nanti mamanya yang mencuci. Lalu misalnya sudah selesai main-main Lego atau main-main yang lainnya, mainannya ditaruh ke boxnya, dirapikan kembali. Oke, seperti itu ya adik-adik ya. Lalu kalau ada tugas dari kakak-kakak guru sekolah minggu, dikerjakan juga. Oke adik-adik. Oke, sip. Jadi Tiur, eh, mungkin Kak April sama Tiur pamit dulu ya adik-adik. Selanjutnya akan ada pengajaran untuk horong besar. Oke, sampai jumpa adik-adik horong kecil untuk ibadah selanjutnya. Dah. Adik-adik, untuk horong besar, hari ini kita akan belajar tentang tugas dan tanggung jawab manusia yang diberikan oleh Allah. Nah, tugasnya itu apa sih? Memelihara dan menjaga ciptaan Tuhan, yaitu tumbuhan, hewan, alam sekitar, dan juga kita. Ya, kita sebagai ciptaan Tuhan, kita juga harus merawat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pasti adik-adik nanya dong, bagaimana caranya ya? Nah, caranya itu ada 3 ya adik-adik. Yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik, siapa di sini yang kalau habis makan suka dibuang asal aja sampahnya? Siapa? Nah, ya jangan diulangin ya adik-adik. Kalau misalnya habis jajan, sampahnya disimpan dulu, lalu kalau ada tempat sampah, langsung dibuang ke tempat sampah. Seperti itu. Kemudian kita harus merawat hewan peliharaan. Kalau yang punya hewan peliharaan, siapa yang suka kasih makan hewan peliharaannya? Siapa? Mama, papa? Iya, adik-adik juga harus merawat dengan memberi makan. Contohnya, seperti di gambar, adik ini mengasih makan untuk kucing ya. Seperti itu ya, pakai sendok. Nah, itu adalah salah satu wujud dari kita menjaga ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua, menggunakan panca indera dengan baik. Kok menggunakan panca indera, Kak? Nah, iya adik-adik, kita kan juga ciptaan Tuhan. Berarti kita juga harus menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Nah, itu terdiri dari mata untuk melihat ciptaan Tuhan. Berarti setiap kali kita melihat ciptaan Tuhan, kita bersyukur. Wah, sungguh indah ciptaan Tuhan ya. Kemudian telinga ini untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua maupun ibu guru. Lalu mencium bau. Nah, Tuhan juga kasih kita penciuman melalui hidung. Sungguh luar biasa Tuhan ya. Kemudian adik-adik, Tuhan kasih kita mulut untuk memuji Tuhan, berbicara yang sopan, dan mengatakan kebenaran. Jadi adik-adik dimanapun berada harus berani ya menyatakan kebenaran. Kemudian ada ini gambar indera peraba atau bisa tangan atau kaki ya sebagai indera peraba kita ataupun kulit. Nah, itu dilakukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Contohnya di sini untuk tangan dan kaki. Tangan dan kaki ini bisa kita gunakan untuk melakukan suatu pekerjaan yang Tuhan suka, misalnya membantu orang tua ataupun melakukan hal-hal lainnya seperti bermain alat musik dan lain sebagainya. Nah, setelah tadi Tuhan kasih kita panca indera yang luar biasa berfungsi dengan baik, Tuhan ingin kita pergunakan talenta yang Tuhan berikan. Contohnya, adik-adik ada yang senang bermain alat musik. Alat musiknya misalnya gitar atau piano atau
drum atau alat musik lainnya, pergunakan dengan baik. Lalu ada, Kak aku suka bernyanyi. Oke, ambil bagian dalam melayani Tuhan, misalnya di gereja ataupun bisa suka nyanyi-nyanyi di rumah, seperti itu. Lalu ada juga yang, Kak aku suka gambar. Wah, itu juga bagus. Kalau adik-adik ada yang suka gambar, silahkan ditingkatkan. Kemudian, Kak aku lebih suka nulis aja, entah nulis cerita-cerita atau nulis aku baca buku terus aku tulis. Nah, itu juga bagus adik-adik. Nah, kita harus mengembangkan apa yang sudah Tuhan kasih ke kita dan lain-lainnya. Nah, lalu kita mikir, Tuhan itu ternyata baik banget ya. Tuhan udah kasih kita manusia, segala sesuatunya dikasih alam yang sungguh indah, langit, bumi, tanah, lalu ada hewan untuk makanan, ada tumbuhan untuk sayuran. Wah, dan Tuhan ingin adalah kita anak-anak Tuhan itu datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Dan kenapa sih kita harus melakukan itu? Karena memuji dan memuliakan Tuhan adalah salah satu ucapan syukur kita sebagai ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Kenapa kita sangat istimewa? Kalau di Alkitab dibilang kita itu ciptaan yang sangat mulia. Kita segambar dan serupa sama Allah. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan merancangkan kita tidak asal-asalan. Ternyata kita punya sesuatu yang berbeda dari ciptaan lainnya, yaitu Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya Tuhan. Coba adik-adik lihat gambar di sini. Nah, itu ada macam-macam anak, ada yang kulit hitam, kulit putih, ada yang rambutnya keriting, ada yang pendek, ada yang tinggi juga. Nah, dari gambar ini Tuhan mau kasih unjuk ke kita bahwa Tuhan sangat sayang, sangat cinta sama semua anak tanpa memilih siapa dia, tanpa lihat-lihat itu dia itu dari kulitnya dia hitam nih, saya nggak mau. Oh enggak, Tuhan tidak seperti itu adik-adik. Tuhan sangat cinta kepada semua anak Indonesia. Makanya Tuhan pengen anak-anak itu datang sama Tuhan. Jadi adik-adik kalau misalnya adik-adik ada apapun, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan, bisa cerita sama Tuhan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, lihat gambar ini. Wow. Dari gambar ini kita lihat begitu cerianya anak kecil ketika datang sama Tuhan. Begitupun kita adik-adik. Tuhan ingin kita jadi anak-anak sekolah minggu yang menjadi berkat di tengah lingkungan sekitar. Sehingga wajahnya bisa seperti yang digambar ya, sangat ceria. Ketika kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, muka kita nggak cemberut, nggak suka marah-marah, seperti itu. Oke adik-adik, Tuhan sayang kita semua. Kita nyanyi sekali lagi yuk. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Oke, Kak Erni mau mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk kegiatan minggu ini ya, Kak Erni
mau jelasin. Nanti adik-adik semua bisa ikuti di rumah, oke? Nah, kegiatannya adalah untuk orang kecil kelas 0 kecil dan 0 besar nanti akan melipat, ya. Contohnya seperti ini. Nah, boleh melipat bentuk apa saja yang merupakan ciptaan Tuhan. Ya, misalnya seperti tanaman atau juga hewan. Jadi adik-adik nanti bisa melipat bentuk tanaman yang adik-adik mau. Oke, bisa dari kertas lipat, bisa dari kertas bekas, koran, atau apapun saja. Sesuai dengan kreativitas adik-adik. Oke? Dan untuk kelas 1 dan 2, itu ada tambahannya. Selain melipat itu, adik-adik juga bisa menulis aku sayang ciptaan Tuhan. Nah, ya. Nanti adik-adik boleh melipat dan dihias, kemudian diberikan tulisan aku sayang ciptaan Tuhan. Oke, sudah jelas ya. Dan untuk kelas 3, 4, 5, dan 6, adik-adik akan menggambar bebas. Nah, ciptaan Tuhan. Oke. Tapi ada ayat yang mendasarinya. Adik-adik boleh ambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 29. Nah, dari ayat tersebut adik-adik boleh gambarkan. Nah, secara bebas. Oke? Nanti ada hadiahnya loh, tapi hanya untuk 4 hadiah terbaik. Ya? Jadi adik-adik semua boleh melakukan kreativitas sekreatif mungkin. Dan nanti jangan lupa dikirim ke WA Kakak Guru Sekolah Minggu atau juga di tag ke Instagram SM HKBP Ciluan. Jangan lupa ya adik-adik. Dan waktu pengumpulan terakhirnya seperti biasa hari Rabu. Oke, setelah hari ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Adik-adik ada kesempatan 3 hari untuk membuatnya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah.